Salam kenal semuanya, nama saya Kurnia sebagai sutradara dan penulis Dan Bahagia. Makasih teman-teman. Thank you udah pada datang di sini. Langsung aja ya? Atau kenalin? Oke. Sorry ya kalau misalnya nervous atau awkward. Dan Bahagia mulainya aku baru kenal kayak teman-teman yang baik hati yang kayak bisa menerima aku apa adanya kayak sekitar 2-3 tahun lalu gitu. Terus karena itu aku jadi bisa kayak I think it's safe for me to bikin film tentang gue yang queer gitu. Makanya aku bikin film ini gitu. Aku pengen kayak aku pengen gak nahan diri sebagai diriku di dalam film ini gitu. Terus aku mikir apa kira-kira yang bisa pengalaman apa yang universally gay gitu. Dan menurutku itu repression gitu. Jadi makanya itu yang aku bawa di filmku gitu. Aku pengen bilang kalau for all of us queer people untuk ngerasain hal seperti kayak love atau grief itu mesti ditahan gitu. Dan itu basically how gimana Dan Bahagia bisa tercipta. Thank you guys. Azam dulu, Azam, iya. Halo guys, salam kenal, saya Azam. Saya Azam atau Rewozek di sini? Oh, Rewozek. Iya, saya Rewozek. Saya director dan penulis film But Lagi Moving to Hell. Jadi sebenarnya awalnya mungkin kenalan dulu kalau belum kenal. Saya itu dari Kolong Cinema. Kolong Cinema ini sebuah kolektif film yang berfokus di film-film murah atau yang jangka murahan gitu, film kelas B semacamnya yang low budget. Dan satu hari ada follower di Instagramku namanya Najla, shout out Najla. Dia kayak DM aku di Instagram terus kayak dia bilang kalau misalnya saya tertarik nih buat bikin kita bikin film bareng-bareng ya, kita kolaborasi. Gue mau funding film full funding nih buat lu gitu. Dan lu boleh bikin film seliar mungkin segala macam gitu. Nah, akhirnya kayak ya kita akhirnya bikin film bareng-bareng gitu sih. Awalnya? Investornya Kemendikbud kan? Saya mau warga Pak, warga biasa. Oh ya, kenalin ini talentnya si Ari. Halo. Hai. Halo. Hai teman-teman, kenalin nama aku Lukmanski. Aku voice actor dan aktor yang meranin Ari. Gimana awal bisa ikut main film ini kayak aku sebelumnya aku belum kenal Azam kan. Aku baru kenal Azam itu kayak tahun kapan ya, 2021 Iya kayaknya. Akhir 2021 pas screeningan film Arumi dan Lidah Pocong. Oh iya. Terus kayak habis itu kayak sebelumnya aku nonton filmnya Azam, Goyang Kubur dan lain-lain, kayak terus jatuh cinta ini kayak shit, besok aku harus bisa main di filmnya dia. Pokoknya harus, ini film yang aku cari nih. Terus akhirnya ya ketemu sama Azam, ngobrol-ngobrol, terus kayak Azam, pokoknya aku di filmmu aku mau jadi apa aja dah, mau jadi orang kena azab lah, jadi orang apa, pokoknya aku mau di filmmu gitu. Terus dapet itu skripnya bootlegging, terus kayak yes, kayaknya ya akhirnya dream come true ya. Asik deh, syutingnya juga kayak liburan lagi, nggak kayak syuting ya. Jadi begitu. Ada Mas kenal juga nih Bima Jantan ya. Halo. Thank you. Mungkin tadi kan Mas Aco juga baru gabung ya. Jadi Mas Aco dari film Wong Asu ini gimana sih, sama kayak yang lain, pertanyaan adalah gimana sih proses awal akhirnya bisa tercipta film ini dan struggle-nya juga untuk menciptakan film ini? Hai, selamat sore teman-teman, terima kasih sudah datang di pemutaran Selekta 2 ini. Ini deg-degan banget soalnya diapit sama Azam sama aku nih, jokes yang tadi kemarin kita pakai. Ya ini film Wong Asu ini didanai oleh PEN waktu itu, kebetulan ada program pembiayaan dari Parekraf waktu itu. Terus deadline-nya cepet banget, super cepat itu hambatannya. Kalau waktu itu akhirnya kenapa Wong Asu, karena waktu pandemi gue tuh baca banyak lagi buku-buku penulis Indonesia, salah satunya dosen gue Mas Eno Gumira. Terus di salah satu bukunya tuh ketemu lagi sama cerpen Wong Asu.
Cerpen Wong Asu nih waktu itu udah pernah gue baca waktu zaman SMA, tapi kayak wah ini seru banget ya, apa cerita ini kayak cukup membekas gitu, memantik memori-memori masa lalu gitu. Terus ya selama pandemi mulai baca-baca lagi materi-materi kuliah awal kayak film-film klasik Eisenstein tahun 20-an, nonton-nonton lagi kayak ih lucu ya, coba deh pengen selama ini kayak bikin film pendek yang naratif gitu, cenderung tapi pengen main bentuk deh sekali-kali gitu yuk, mumpung ada yang biayain gitu. Jadi gitu sih singkatnya. Hambatannya ya deadline. Mungkin tadi kan Kurnia dan Azam belum ceritain soal hambatannya. Mungkin apa nih struggle bagi film kalian masing-masing? Apa ya kalau Ya gitu. oh iya. Kalau dan bahagia sih I think di post ya, soalnya kayak waktu itu sempat mau masuk di certain festival gitu, terus dikontak lagi, oh sorry nggak bisa masuk gitu soalnya mandek di LSF gitu, nggak bisa lolos gitu. Makanya kayak di JAV juga mesti ada special screening sama filmnya Azam, soalnya filmnya Azam juga nggak lolos juga gitu. Yang aku juga bingung juga sih kenapa, soalnya filmnya terlalu softcore kali atau I don't know. Tapi ya hambatannya itu aja sih paling kalau dari dan bahagia. Kalau saya juga selama proses pengerjaan filmnya sebenarnya nggak terlalu baik hambatan berarti ya. Cuma mungkin ini challenging buatku karena ini filmku pertama yang aku syutingnya pakai 4K. Saya selama ini aku syutingnya selalu pakai kamera jelek gitu loh, yang murah-murah gitu. Emang buat kayak ngejar estetika film-film kelas B 90s dan 2000-an awal. Jadi kita biasanya tuh syutingnya pakai DSLR lama atau pakai kamera high-end digital atau DV gitu. Dan ini pertama kali syuting pakai 4K, jadi kayak agak kagok gitu, kayak oh dang gitu. Aku emang nggak terlalu ngefans sama gambar yang terlalu crystal clear gitu kan. Ini juga waktu pertama kali waktu di post, aku ngeliat gambarnya terlalu clear kan, aku agak nggak terlalu suka. Akhirnya aku sama temanku Owen namanya, ya dia juga selain DP, dia color grading. Akhirnya kita kayak kasih grain supaya kayak akhirnya kita balik lagi ke rootnya core Azam itu seperti apa gitu sih. Jadi kayak kita bikin gambarnya grain dan gambarnya kayak film jadul gitu. Paling gitu sih. Oke, mungkin dari teman-teman ada